Pria mengejar, anak laki-laki memulai, tetapi legenda pergi begitu saja. Saat kamu berhenti mengejar seorang wanita, sesuatu yang berbahaya terjadi, sesuatu yang tidak pernah dia duga. Seluruh realitasnya bergeser. Kamu tidak hanya menarik dirimu dari hidupnya, kamu menarik bahan bakar yang memberi daya pada egonya. Saat kamu berhenti memberinya validasi, perhatian, dan energi, dia mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah ingin dia rasakan, ketidakberdayaan. Pernahkah kamu melihat perilaku seorang wanita benar-benar berubah ketika seorang pria berhenti peduli? 1 menit dia sombong, merasa berhak, dan memperlakukanmu seperti pilihan. Menit berikutnya dia menguntit media sosialmu, mengirimimu pesan, hai orang asing, dan mencari alasan paling bodoh untuk berbicara denganmu. Dan kamu berpikir, tunggu, wanita yang sama yang mengabaikanku sekarang tiba-tiba merindukanku. Tidak, dia tidak merindukanmu. Dia merindukan apa yang kamu berikan, energimu, validasimu, keinginanmu. Inilah yang terjadi ketika seorang pria memahami kekuatan sejatinya, dan inilah mengapa kamu harus pergi. Tetapi sebelum kita menyelami kenyataan brutal ini, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Jika kamu siap mendengar kebenaran yang dingin dan keras sampai akhir video ini, komentari di bawah, akulah hadiahnya. Katakan, ketik, miliki itu. Dan jika kamu ingin kebenaran nyata dan tanpa kompromi semacam ini menjangkau lebih banyak pria yang perlu mendengarnya, tekan tombol berlangganan. YouTube akan mendorong konten ini kepada mereka yang masih terjebak, dan bersama-sama kita akan membebaskan mereka dari siklus tersebut. Nomor 1, kejutan dan penyangkalan. Wanita adalah ahli penipuan. Mereka tidak membutuhkan kekuatan fisik untuk mengendalikan pria, mereka tidak membutuhkan paksaan. Mereka menggunakan manipulasi, psikologi, dan dinamika kekuasaan untuk menjebak pria dalam sangkar emosional, dan kebanyakan pria selalu terjebak. Seorang wanita tidak perlu mencintaimu untuk mengendalikanmu, dia bahkan tidak perlu peduli padamu. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuatmu menginginkannya. Inilah permainan yang mereka mainkan. Mereka memberimu cukup perhatian untuk membuatmu tertarik, cukup kasih sayang untuk membuatmu percaya bahwa kamu istimewa, cukup validasi untuk membuatmu ketagihan. Tetapi saat kamu mencoba untuk sepenuhnya mengklaimnya, dia menarik diri. Mengapa? Karena jika kamu merasa aman, jika kamu merasa nyaman, jika kamu merasa memegang kendali, dia kehilangan kekuasaan. Jadi dia membuatmu kelaparan akan kasih sayang, cukup untuk membuatmu mengejar lebih keras. Dia membutuhkan waktu lebih lama untuk membalas pesan, dia membatalkan rencana di menit-menit terakhir, dia menjadi sibuk padahal dulu dia bersemangat untuk bertemu denganmu. Dan apa yang dilakukan pria pada umumnya? Dia berusaha lebih keras, dia menggandakan usahanya, dia mengirim lebih banyak pesan, menelepon lebih banyak, dan melakukan lebih banyak. Dan inilah yang dia inginkan, karena semakin kamu mengejar, semakin besar kekuasaannya atasmu. Tetapi inilah yang terjadi ketika seorang pria akhirnya menjadi pintar, ketika seorang pria bangun, ketika seorang pria berhenti memainkan permainannya. Dia berhenti mengirim pesan terlebih dahulu, dia berhenti menelepon, dia berhenti mengejar, dia berhenti mencoba membuktikan nilainya, dia pergi. Dan saat ini terjadi, dia merasakannya. Awalnya, dia bertindak seolah-olah dia tidak peduli, dia akan berpura-pura tidak menyadarinya, dia akan bertindak seolah-olah semuanya normal. Tetapi di dalam hatinya, dia benar-benar panik. Dia berkata pada dirinya sendiri, tidak, ini tidak mungkin, dia tidak mungkin benar-benar pergi, dia hanya bermain-main, dia akan kembali. Karena dalam benaknya, pria selalu kembali, dia telah melihatnya sebelumnya, dia telah menguji. Ini sebelumnya. Kebanyakan pria menyerah dalam beberapa hari, mereka menjadi putus asa, mereka menyerah. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Kamu tidak mengiriminya pesan, kamu tidak memeriksanya, kamu tidak memohon perhatiannya. Dan saat itulah retakan pertama terbentuk dalam realitasnya. Dia mulai menguji air, dia menyukai salah satu fotomu, dia mengirim pesan, hai acak, dia menonton ceritamu dan menunggu. Dan pada saat ini, dia melakukan hal yang paling berbahaya bagi egonya, dia menunggu reaksimu, dia memeriksa ponselnya setiap beberapa menit, dia mencari notifikasi itu, dia berpegang pada harapan bahwa kamu akan merespons. Dan jika kamu melakukannya, dia menang, karena sekarang dia tahu kamu hanya berpura-pura. Tetapi jika kamu tidak melakukannya, jika kamu tetap diam, jika kamu benar-benar pergi, seluruh rasa kendalinya atasmu hancur.
Saat itulah kepanikan berubah menjadi keraguan diri, saat itulah dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, dan saat itulah fase 2 dimulai. Nomor 2, keraguan diri dan refleksi. Awalnya, dia berbohong pada dirinya sendiri untuk melindungi egonya, dia hanya bermain-main, dia mencoba membuatku cemburu, dia akan bosan dan kembali. Tetapi seiring berjalannya hari dan kamu masih belum menghubunginya, pikirannya mulai hancur. Dia tidak ingin mengakui kebenaran, dia tidak ingin menerima apa yang terjadi, tetapi dia tidak bisa menghindarinya. Karena jauh di lubuk hatinya, dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, penolakan. Wanita tidak diciptakan untuk menangani penolakan. Pria menghadapinya sepanjang waktu. Pria ditolak, diabaikan, dihindari, ini normal bagi pria. Tetapi wanita, mereka tidak terbiasa dengan perasaan ini. Karena sepanjang hidupnya, dia memiliki pilihan, dia memiliki pria yang mengejarnya, dia memiliki pria yang mengiriminya pesan, memujinya, memohon waktunya. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, seorang pria benar-benar pergi. Dan sekarang dia harus bertanya pada dirinya sendiri sebuah pertanyaan yang menakutkan, mungkin aku tidak seistimewa yang kukira. Saat itulah keraguan dirinya muncul. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di depan cermin, dia mulai membutuhkan waktu lebih lama untuk merias wajahnya, dia mulai menggulir halamanmu, bertanya-tanya apakah kamu sudah move on. Karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seluruh identitas seorang wanita dibangun di atas gagasan bahwa dia diinginkan, bahwa dia berharga, bahwa dia dicari. Dan ketika seorang pria yang dia kira dia kendalikan tidak lagi menginginkannya, itu memaksanya untuk menghadapi kebenaran yang tidak pernah ingin dia hadapi. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah penampilanku memudar? Apakah dia menemukan seseorang yang lebih baik? Apakah aku tidak cukup baik? Dan ini membuatnya gila. Karena sekarang dia mulai merasakan sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah dia kira akan dia rasakan untukmu, kecemburuan. Dia mulai bertanya-tanya apakah kamu memiliki wanita lain, dia mulai memeriksa siapa yang menyukai fotomu, dia mulai menguntit pengikutmu, melihat komentar di bawah postinganmu. Karena tiba-tiba, dialah yang mengejar, dan itu memakannya hidup-hidup. Dia tidak akan menunjukkannya, dia akan tetap bertindak seolah-olah dia baik-baik saja, tetapi di dalam hatinya, dia berteriak. Dan inilah mengapa wanita selalu kembali, karena mereka tidak diciptakan untuk menangani gagasan tentang seorang pria yang move on dan tidak pernah menoleh ke belakang. Dan semakin dalam rasa sakit ini menusuk, semakin putus asa dia jadinya, yang membawa kita ke fase terakhir, rebound, rasionalisasi, dan kehancuran. Dan saat itulah seluruh dunianya mulai runtuh. Nomor 3, rasionalisasi dan rebound. Pada tahap ini, emosinya benar-benar di luar kendali. Dia telah melalui kejutan, penyangkalan, kepanikan, dan keraguan diri. Dia telah menghabiskan malam-malam menatap ponselnya, memeriksa media sosialmu, bertanya-tanya mengapa kamu tidak kembali. Dan sekarang dia telah mencapai fase paling merusak dari semuanya, rasionalisasi. Disinilah pikirannya mempermainkannya untuk menghindari menghadapi kebenaran brutal bahwa dia kehilangan kendali atas seorang pria yang seharusnya berada di bawahnya, seorang pria yang seharusnya tidak pergi, seorang pria yang seharusnya menangis, menderita, memohon padanya untuk menerimanya kembali. Tetapi sebaliknya, kamu melakukan hal yang sebaliknya. Kamu tidak peduli, kamu tidak menonton ceritanya, kamu tidak mengiriminya pesan, kamu tidak terpengaruh. Dan disinilah dia mulai menulis ulang sejarah. Dia harus membenarkan mengapa kamu pergi, agar dia tidak perlu mengakui pada dirinya sendiri bahwa dialah masalahnya. Dia akan mulai berbohong pada dirinya sendiri, dia akan mengatakan hal-hal seperti, aku tidak pernah terlalu menyukainya, dia terlalu terobsesi denganku dan itu tidak menarik, dia lemah, itu sebabnya dia tidak bisa menghadapiku, aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Dia akan memberitahu teman-temannya bahwa kamu terlalu membutuhkan atau bahwa dia tidak merasakannya lagi. Dia akan meyakinkan dirinya sendiri bahwa dialah yang mengakhiri semuanya terlebih dahulu, meskipun kamulah yang pergi. Dia akan berpura-pura bahwa dia lebih baik tanpamu. Tetapi inilah yang perlu kamu pahami, dia tidak mencoba meyakinkan dunia, dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Karena jauh di lubuk hatinya, dia tahu kebenarannya. Dia tahu dia menyia-nyiakan seorang pria yang memiliki kekuatan. Dia tahu dia kehilangan seorang pria yang menolak untuk dikendalikan, dan itu membunuhnya dari dalam. Dia tidak ingin duduk sendirian dengan pikirannya, dia tidak ingin merefleksikan diri,
dia tidak ingin mengakui bahwa dia melakukan kesalahan. Jadi apa yang dia lakukan? Dia menemukan pria lain, dan disinilah dia membuat kesalahan terbesarnya, melompat ke dalam rebound. Dia meraih pria pertama yang bisa dia temukan, seorang pria beta, seorang pengejar, seorang pria lemah yang akan memujanya, seorang pria yang tidak pernah benar-benar dia inginkan. Tetapi mengapa dia melakukan ini? Karena dia tidak mencoba mencintainya, dia menggunakannya sebagai perban emosional untuk menutupi rasa sakit kehilanganmu. Dia membutuhkan seseorang untuk mengisi lubang di egonya, dia membutuhkan seseorang untuk meyakinkannya bahwa dia masih diinginkan, dia perlu melihat seorang pria mengejarnya agar dia bisa merasa berharga lagi. Dan itulah mengapa kamu tiba-tiba akan melihatnya memposting foto-foto bahagia, pergi berlibur, dan bertingkah seolah-olah hidupnya luar biasa. Dia ingin kamu melihatnya, dia ingin kamu berpikir dia sudah move on, dia ingin memicu kecemburuanmu. Tetapi apa yang tidak dia sadari, satu-satunya orang yang dia sakiti adalah dirinya sendiri. Awalnya, sepertinya dia menang, dia punya pria baru, dia memposting lebih banyak, tersenyum lebih banyak, bertingkah seolah-olah hidupnya sempurna. Tetapi inilah masalahnya, dia tidak benar-benar menghormatinya. Karena jauh di lubuk hatinya, dia tahu kebenaran tentang pria lemah. Dia tahu pria baru ini terlalu mudah, dia tidak membuatnya berusaha untuk itu, dia tidak memiliki harga diri untuk mengatakan tidak pada permainannya, dia tidak pergi, dia berlari ke arahnya begitu dia menunjukkan minat. Dan wanita tidak pernah menghormati pria yang bisa mereka kendalikan. Jadi apa yang terjadi? Dia mulai kehilangan ketertarikan. Dia mulai menyadari pria baru ini tidak membuatnya bersemangat, dia tidak menantangnya, dia tidak memiliki misteri, dia tidak membuatnya merasa seperti dia memiliki sesuatu untuk dibuktikan, dan tiba-tiba dia bosan. Dan ketika wanita bosan, mereka selingkuh. Dia mulai mengirim pesan kepada pria lain, dia mulai lebih sering keluar, dia mulai menarik diri darinya, dan sebelum dia menyadari apa yang terjadi, dia sudah pergi. Tetapi tebak siapa yang mulai dia pikirkan? Kamu. Karena sekarang dia menyadari kesalahan terbesarnya, dia menukar seorang pria kuat dengan seorang pria lemah, dia menurunkan levelnya, dia membuang kekuatan demi kenyamanan, dan itu adalah kesalahan yang akan dia sesali selamanya. Inilah mengapa wanita selalu kembali. Mereka tidak kembali karena mereka mencintaimu, mereka tidak kembali karena mereka merindukanmu. Mereka kembali karena mereka pikir rumput tetangga lebih hijau, dan kemudian mereka menyadari mereka berdiri di padang pasir. Mereka kembali karena kamu adalah tantangan, dan mereka menukarmu dengan keset. Mereka kembali karena mereka pikir mereka bisa mendapatkan yang lebih baik, dan kemudian menyadari mereka kehilangan hal terbaik yang mereka miliki. Dan ketika kesadaran itu menghantam mereka, sudah terlambat. Karena pada saat dia menyadarinya, kamu sudah pergi, dan sekarang kamulah yang tidak terjangkau, kamulah yang sudah move on, kamulah yang benar-benar bebas. Dan itulah kekuatan tertinggi. Kebanyakan pria tidak pernah mempelajari ini, mereka terus mengejar, mereka terus mengirim pesan, mereka terus memohon perhatian, dan itulah mengapa mereka selalu kalah. Tetapi pria yang benar-benar memahami permainan ini, pria yang pergi dan bersungguh-sungguh, mereka menjadi satu-satunya pria yang dihormati wanita. Karena inilah kebenarannya, wanita tidak mencintai pria yang bisa mereka kendalikan, mereka hanya menghormati pria yang menolak untuk dikendalikan. Dan begitu kamu memahami ini, kamu tidak akan pernah mengejar seorang wanita lagi, kamu tidak akan pernah memohon perhatian, kamu tidak akan pernah membuang waktumu untuk mencoba membuktikan nilaimu, karena kamulah hadiahnya. Jika kamu telah mencapai akhir video ini, komentari di bawah, aku tak terhentikan. Dan jika kamu ingin kebenaran ini menjangkau lebih banyak pria yang perlu mendengarnya, tekan tombol berlangganan sekarang. YouTube akan mendorong konten ini kepada lebih banyak pria yang masih terjebak dalam siklus. Pesan ini perlu menjangkau mereka sebelum terlambat. Jadilah pria yang pergi, jadilah pria yang mengendalikan hidupnya sendiri, jadilah pria yang tidak pernah takut kehilangan dia. Karena begitu kamu menjadi pria itu, kamu tidak akan pernah kalah lagi.